Ada ya, Mas? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya? Sudah belajar di buku paket PKN halaman 1 sampai dengan halaman berapa? 11 ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Bu Guru Elfrida Rifaatul Rahayu, biasanya dipanggil Bu Frida. Ya, Bu Frida mengajar PPKN kelas 7A sampai dengan kelas 7H. Ya, salam kenal ya semuanya. Ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang sedikit saja. Nanti setelah ini ada video yang di-share di YouTube. Kalian bisa belajar melalui itu ya. Kemudian di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa ya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Kalau pergi menggunakan masker, kemudian jangan lupa social distancing tetap diperhatikan. Belajarnya sendiri bersama teman itu, Ambarwati sendiri. Ya, Bu Guru harapkan kalian tetap semangat ya. Semangat mengikuti pembelajaran online ya, walaupun memang sedang zamannya seperti ini ya, mengikuti saja ya. Kalaupun kalian tidak mengikuti Zoom meeting, tidak masalah. Yang penting nanti bisa belajar, ada soal di Google Form dikerjakan ya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Ya. Untuk bab pertama itu materinya perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya akan membacakan terlebih dahulu pembelajarannya ya. Untuk yang pertama, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian selanjutnya, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Dan yang terakhir, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Nanti setelah ini ada video yang dibagikan, di situ Bu Guru menerangkan materinya, kalian silahkan menyimak dengan baik. Terus di akhir video pembelajaran itu ada tugas, jadi PKN tugasnya ada 2, tolong diperhatikan ya. Tugas yang pertama itu tugas yang melalui video, ada 3 soal. Ya. Kemudian tugas yang kedua itu tugas yang di Google Form ya, ada pilihan ganda, jumlahnya ada 10. Ya. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ya. Silakan diikuti ya. Selamat siang anak-anakku kelas 7A sampai dengan kelas 7H. Sehat semuanya? Sudah pada absen kah? Jangan lupa absen ya. Absen melalui WA group nanti akan diabsen oleh wali kelas. Di masa pandemi ini tentunya memang kita mengharuskan untuk serba terbiasa. Seperti misalnya terbiasa menggunakan masker, terbiasa cuci tangan, dan terbiasa untuk saling social distancing. Begitu pula dengan cara belajar kita yang biasanya kita bisa setiap hari bertatap muka, Bu Guru menerangkan materi, kalian mengikutinya. Namun dengan keadaan seperti ini, tentunya belum boleh ya. Dengan adanya pandemi ini, Bu Guru harapkan kalian harus tetap semangat mengikuti pembelajaran, baik itu dengan media Zoom meeting ataupun dengan Google Classroom. Mari sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Kalian bisa masuk sekolah mengikuti KPM, kami para guru juga bisa kembali memberikan ilmu, mentransfer ilmu dari dalam kelas. Perkenalkan, nama saya Elfrida Rifaatul Rahayu, mengajar PKN kelas 7A sampai dengan kelas 7H. Sudah siap untuk belajar hari ini?
Jangan lupa disiapkan buku paketnya ya. Ya. Oke. Untuk bab pertama, itu materinya perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, lebih dulu Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Selanjutnya, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tahun 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Pada saat itu, tanggal 8 Maret tahun 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Masih ingat siapa ketuanya? KRT Rajiman Widyodiningrat. Dan wakilnya ada dua, yaitu yang pertama Ichibangase Yoshio dari Jepang, kemudian wakil dari Indonesia adalah RP Suroso. Untuk anggotanya itu ada 68. Ya. Selanjutnya, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Jadi lihat gambar di belakang Bu Guru, itu ada Gedung Pancasila. Ya, disinilah sidang pertama kali dibahas, yaitu membahas tentang dasar negara. Selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Beliau, KRT Rajiman Widyodiningrat, membantu beberapa anggota sidang untuk menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, menurut Supomo, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, keadilan rakyat, dan musyawarah. Menurut Soekarno, terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI pertama, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Masih ingat siapa Panitia 9? Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Indi Kinkai. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah ini, guru akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ya.
Dan minggu berikutnya insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi kedua. Namun sebelumnya Bu Guru harapkan agar kalian itu membaca-baca terlebih dahulu, ya. Sudah dipinjami buku paket kan? Oke, baiklah, pertanyaan yang pertama. Siapakah ketua dan wakil ketua di panitia 9? Yang kedua, siapa saja anggota panitia 9? Yang ketiga, tugas dari panitia 9. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan agar besok kita bisa berjumpa lagi dalam online dari pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Kamu lagi ya, Mas? Tutup. Sudah memperhatikan video. Di situ di akhir pembelajaran di video itu ada 3 soal. Sudah dengar belum soalnya apa saja? Belum. Ya, jangan khawatir bagi yang belum, nanti setelah ini akan Bu Guru share kembali ya. Itu tugas yang di video, itu tugas untuk ditulis di buku tulis, dikumpulkan pada saat nanti kita berjumpa di sekolah ya, tapi waktunya belum ditentukan. Terus ada tugas yang kedua yang wajib dikerjakan itu yang di Google Form, yang pilihan ganda ada 10 itu ya yang dikerjakannya wajib dulu. Kemudian yang 3 soal tadi yang di video itu nanti buat disimpan dulu ya untuk pembelajaran selanjutnya. Oke? Ada pertanyaan? Bu, soalnya nggak jelas. Jelas. Jelas, Bre. Bukan bisa. Terima kasih untuk pembelajaran kita. Bisa deh, Bu. Apa nanti terset di Kurang jelas, Bu. Kurang Iya. jelas. Ya, nanti Bu Guru share lagi. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Bu? Kurang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.